Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, tangan dilipat, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, Ibu meminta tolong pada kalian untuk mengecek teman sebangku kalian. Oke, sudah. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti kelas 3A hari ini masuk semuanya ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar 3 subbab. Yang pertama, kita akan belajar mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, kita akan belajar tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga, kita akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Sekarang kita akan masuk ke subtema yang pertama, yaitu keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Ibu mau tanya, di sini apakah ada yang tahu Jazirah Arab itu apa? Belum ada. Nah, Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang terletak di barat daya Asia. Jazirah adalah padang pasir terluas dan tergersang di dunia. Luas wilayahnya adalah 120.000 mil persegi. Di Jazirah Arab sendiri terdapat 5 wilayah geografi. Yang pertama ada wilayah Tihamah. Wilayah ini terdiri atas gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Yang kedua ada wilayah Hijaz. Di wilayah Hijaz ini berupa lembah di celah-celah pegunungan. Di wilayah Hijaz ini terdapat 2 kota suci, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Terus yang ketiga ada wilayah Najd. Nah, wilayah ini berupa dataran tinggi. Terus yang keempat ada wilayah Al-Arud. Wilayah Al-Arud ini terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Terus yang kelima ada wilayah Yaman. Wilayah ini telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab pra-Islam. Penduduk di Yaman yang telah maju pada saat itu. Namun, di Yaman ini sering terjadi peperangan, sehingga banyak bangunan-bangunan yang lenyap dan musnah karena peperangan tersebut. Setelah kita membahas tentang geografi wilayah Jazirah Arab, sekarang kita akan membahas tentang bangsa Arab. Di Jazirah Arab terdapat beberapa bangsa yang besar. Seperti yang pertama, ada Arab Al-Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi. Kenapa? Karena bangsa ini sudah punah. Terus yang kedua ada Arab Al-Ariban. Bangsa ini berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga dengan bangsa Arab Khotan. Dan bangsa ini berdomisili di Yaman. Terus yang ketiga ada Al-Musta'ribah. Bangsa ini banyak tinggal di kota-kota dan di dusun-dusun. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah keturunan dari Nabi Ismail. Kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum Islam. Nah, bangsa Arab memiliki karakter yang positif loh anak-anak. Seperti apa? Pemberani, ketahanan fisik dan kuat daya ingat, hormat pada harga diri dan juga martabat. Mereka menganut kebebasan dan loyal terhadap pemimpin. Pola hidupnya juga sederhana, ramah, ahli syair, dan lainnya. Tetapi karakter baik mereka terkikis loh oleh sifat buruknya. Mereka sering melakukan apa? Kebiasaan buruk seperti minum-minum homer atau arak, sampai mabuk, judi, berzina, dan juga merampok. Jangan ditiru ya anak-anak. Oke, Pak Hafid punya pertanyaan nih untuk kalian. Lalu, mengapa ya bangsa Arab disebut dengan bangsa Zahiliyah? Adakah yang tahu? Akan jelaskan. Kenapa disebut dengan zaman Zahiliyah? Zaman Jahiliyah adalah zaman kebodohan.
Kenapa masyarakat Arab sebelum Islam disebut zaman kebodohan? Dikarenakan masyarakat Arab saat itu tidak mau menggunakan pikiran dan akal sehatnya untuk menyembah Allah, malah menyembah patung seperti ini. Seperti berhala, berhala adalah patung yang mereka sembah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan mereka. Masyarakat jahiliyah sudah dalam kegelapan anak-anak. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar seperti dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan buruk atau akhlak tercela bangsa Arab yang pertama adalah suka menyembah berhala, dewa, malaikat, dan jin, juga benda-benda lainnya seperti matahari, seperti bulan, dan seperti bintang. Mereka juga percaya pada tahayul dan hantu, suka minum minuman keras dan memabukkan. Hidup mereka ternyata boros anak-anak, suka berfoya-foya. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Mereka juga suka menyembah patung atau berhala, berbuat riba. Kemudian juga apabila lahir bayi perempuan, mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Karena menurut mereka merasa malu dan hina memiliki anak perempuan. Jadi tidak boleh ya anak-anak. Kemudian kebiasaan buruknya adalah suka berkelahi, bahkan sampai terjadi peperangan antar suku. Jadi Pak Afid udah jelasin mengenai akhlak tercela atau kebiasaan buruk dari bangsa Arab. Selanjutnya adalah ini, sifat baik bangsa Arab. Yang pertama adalah dermawan, suka menepati janji bagi mereka. Janji adalah hutang yang harus dibayar. Mereka juga memiliki tekad yang kuat, menjaga harga diri mereka, dan juga teguh pendirian dapat dipercaya. Dan pada umumnya bangsa Arab adalah orang yang jujur dan suka berkata benar. Bagaimana anak-anak, sudah dipahami kan? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab. Khususnya adalah syair Arab. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar syair Arab. Nah, bisa dilihat di sini. Sudah? Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam masuk. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya adalah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang amat indah dan juga dihormati atau dimuliakan oleh bangsa tersebut. Dan mereka gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat berkumpul para penyair tersebut. Contohnya, yang pertama adalah Pasar Ukas, yang kedua Pasar Madinah, yang ketiga adalah Pasar Zulmajaz. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina atau sebaliknya, dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Nah, sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Dia adalah seorang yang mulanya hidupnya miskin, putri-putrinya juga banyak, akan tetapi tidak ada pemuda yang mau menikahi putri-putrinya tersebut. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Ahsyah, seorang penyair ulung. Nah, syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu. Dan akhirnya kehidupannya menjadi lebih baik dan berebutlah pemuda-pemuda untuk menikahi putri-putrinya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, mungkin ada anak-anak yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan kepada ibu guru. Nah, itu tadi materi yang Ibu berikan atau Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum Ibu menutup dengan salam, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.